Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang sel elektrolisis ya, di mana sel elektrolisis ini bagian-bagiannya terdiri dari sumber listrik, kemudian anode, katode, dan elektrolit ya. Jadi yang namanya sel elektrolisis itu adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks, tidak spontan ya. Jadi reaksi elektrolisis ini dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Yang perlu kalian pahami di sini ya tentang prinsip kerja sel elektrolisis adalah dengan cara menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katode dan kutub positif ke anode ya, sehingga terjadi over potensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung, di mana elektron itu akan mengalir dari katode ke anode. Sedangkan ion-ion positif itu akan cenderung tertarik ke katode dan tereduksi. Sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anode lalu mengalami oksidasi. Sini ya, bisa kalian perhatikan susunan sel elektrolisis secara umum itu terdiri dari sumber listrik yang menyuplai arus searah atau DC ya, misalnya baterai di sini. Kemudian yang kedua yaitu anode. Anode itu artinya adalah elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan katode yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. Kemudian elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Kalian perhatikan baik-baik ya tentang gambar elektrolisis. Ya, ada anode, ada katode, ada sumber arus ya. Nah, di sini adalah yang di elektrolisis di kesempatan ini adalah lelehan NaCl. Nah, dari rangkaian sel elektrolisis lelehan NaCl ini tidak memerlukan jembatan garam ya, seperti halnya sel Volta. Dimana di sini elektrode yang digunakan dapat berupa elektrode iner seperti platina ya atau grafit yang tidak teroksidasi ataupun tereduksi di dalam sel. Jadi proses elektrolisis itu dimulai dengan mengalirkan arus listrik searah dari tegangan listrik ya. Nah, di sini di mana elektrode dari kutub negatif itu akan mengalir menuju ke katode dan menyerap elektron untuk tereduksi menjadi Na yang netral ya, di sini nih, Na yang netral. Kemudian sementara itu ion-ion negatif Cl- dalam lelehan akan tertarik ke anode. Di kutub positif. Jadi di sini ion Cl- itu akan teroksidasi menjadi gas Cl2 yang netral dengan melepas elektron. Jadi elektron tersebut kemudian dialirkan ke anode dan diteruskan ke kutub positif sumber tegangan listrik. Jadi reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis lelehan NaCl dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, jadi ingat-ingat ya, kalau di katode itu akan mengalami reaksi reduksi. Kemudian di anode akan mengalami reaksi oksidasi. Jadi yang mengalami reaksi reduksi yaitu ion Na+ ya menjadi Na yang netral ya. Atom Na yang netral di sini wujudnya adalah liquid cair ditambah 1 elektron ya, sehingga menjadi atom Na yang netral. Kemudian di anode yang mengalami oksidasi adalah 2Cl- menjadi Cl2. Ya, di sini kan untuk Cl2 muatannya kan 0, sedangkan Cl- kan -1. -1 kali 2 berarti -2. Nah, muatan di ruas kiri dan di ruas kanan itu harus sama.
yaitu kalau ini 0 ya, 0 ditambah negatif berapa supaya hasilnya min 2. Tentunya harus ditambah min 2. 1 muatan elektron itu min 1. Berarti kalau min 2 jumlah elektron. Di sini yang dilepaskan adalah sebanyak 2 elektron. Nah, untuk reaksi sel atau redoksnya kita jumlahkan saja ya, reaksi di katode dengan reaksi di anode. Di sini kan elektron di sini ya. Elektronnya itu 1, sementara di bawah elektronnya 2. Jadi yang reaksi yang di katode kita kalikan dengan angka 2, sementara reaksi di anode kita kalikan dengan angka 1. Jadi tidak cuma elektron yang kita kalikan ya dengan angka 2 di reaksi reduksi ini, semuanya kita kalikan dengan 2. Yang bawah kita kalikan dengan 1. Jadi elektronnya 1 kali 2, 2. Jadi kita turunkan ya reaksinya, yang berada di sebelah kiri tanda panah dijumlahkan dua-duanya. Kemudian yang di sebelah kanan juga kita jumlahkan dua-duanya. Jadi kita turunkan 2 ya, 2 kali Na plus berarti 2 Na plus, ditambah elektronnya kali 2 juga, jadi 2 elektron. Kemudian yang di bawah 2 elektron, jadi bisa kita coret elektronnya ya, habis. Jadi yang diturunkan adalah tinggal 2 Na plus ditambah 2 Cl min ya. Kemudian Na yang ini kita kalikan juga dengan angka 2, jadi 2 Na ditambah 2 Cl2. Nah, ini reaksi sel atau reaksi redoks yang terjadi adalah seperti ini. Nah, kemudian di sini secara umum ya, reaksi elektrolisis lelehan senyawa ionik ini melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan tanpa adanya air ya. Jadi kation ini akan direduksi di katode, sedangkan anion akan dioksidasi di anode. Sebagai contoh, pada elektrolisis lelehan MgBr2, nah, di sini ion Mg2+ itu akan tereduksi di katode, sementara ion Br- akan teroksidasi di anode membentuk Br2. Kalau Mg2+ akan tereduksi membentuk logam Mg ya. Namun, jika reaksi elektrolisis ini berlangsung dalam sistem larutan, ada beberapa reaksi redoks yang bersaing sehingga reaksi ini cenderung agak kompleks ya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menentukan reaksi elektrolisis larutan elektrolit antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama yang perlu kalian ingat adalah spesies-spesies yang berada di dalam larutan elektrolit. Yaitu yang pertama, spesies yang tereduksi adalah spesies dengan potensial reduksi lebih positif. Kemudian yang kedua yang perlu kalian ingat adalah spesies yang teroksidasi adalah spesies dengan potensial reduksi lebih negatif atau potensial oksidasinya lebih positif. Kemudian yang kedua yang perlu kalian pahami adalah sifat bahan elektrode iner atau aktif ya. Nah, seperti apa elektrode iner itu? Contohnya platina, emas, grafit ya. Sementara ada lagi ini elektrode aktif, yaitu elektrode yang terlibat langsung dalam reaksi redoks elektrolisis ya. Contohnya seperti tembaga, krom, nikel ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah potensial tambahan atau over potensial yang diberikan. Jadi over potensial ini dibutuhkan untuk melampaui interaksi pada permukaan elektrode yang umumnya sering terjadi ketika elektrolisis itu menghasilkan gas. Jadi berdasarkan data potensial elektrolit standar, reaksi elektrolisis larutan elektrolit pada keadaan standar itu dapat diprediksikan mengikuti ketentuan berikut ini ya. Kalian perhatikan ya, ini reaksi ada yang berlangsung di katode, ada juga yang di anode. Jadi untuk golongan 1A, 2A, kemudian Al dan Mn ini tidak akan mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah air. Kemudian kation lain ya. Nah, seperti ini 2H+ ya akan berubah menjadi H2. Ini mengalami apa? Mengalami reduksi. Kemudian logam yang lain ya, selain logam golongan 1A, 2A, Al dan Mn ini akan membentuk seperti ini ya. Misalnya L2+ nanti akan membentuk
L ya ditambah dengan 2 elektron. Seperti itu contohnya ya. Kemudian yang terjadi di anode itu sangat tergantung kepada jenis anode dan anion. Jadi di sini untuk anionnya ya, anion sisa asam seperti SO42-, NO3-, PO43- itu tidak akan mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah 2H2O. Kemudian ion sisa asam lain seperti Cl-, Br-, I- atau OH- itu akan mengalami oksidasi ya. Jadi kalau 2 Cl- itu teroksidasi menjadi Cl2 ditambah 2 elektron ya. Sementara untuk anodenya tak iner ini ya, itu akan mengalami oksidasi ya. Misalnya Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Contohnya seperti itu. Nih, Anda perhatikan ya. Sebagai contoh, ini elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektrode grafit dan elektrode perak Ag. Nah, di katode itu akan mengalami oksidasi Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Sementara di anode itu yang mengalami reaksi oksidasi adalah air ya. Air nanti akan menghasilkan sebanyak 4H+ ditambah O2 dan elektronnya 4. Kita perhatikan ya contoh soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan latihan soalnya ya. Tuliskan reaksi elektrolisis yang terjadi pada 1. Larutan H2SO4 dengan elektrode tembaga ya. Jadi sini kita tulis dulu ya, H2SO4. Nih, terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Kemudian di anode. Nah, ini ion sisa asamnya yaitu SO4 2-. Ini tidak mengalami reaksi ya. Jadi kita ganti dengan 2H2O. Itu terurai menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. 4 elektron dari mana? Yaitu ini kan 4 kali 1 4 ya. Kemudian O2 itu muatannya adalah 0, yang ini 0 ya. Berarti positif 4 dikurangi berapa? Hasilnya harus sama dengan 0. Berarti dikurangi 4 ya. Berarti satu muatan elektron itu adalah negatif 1. Kalau negatif 4 berarti 4 elektron. Kemudian di katode yang terjadi adalah reaksinya yang ini ya, 2H+ kemudian menjadi H2. Nah, ini 2H+ ya, berarti muatannya positif 1 dikali 2 berarti positif 2. Ini jadi 0 ya, berarti kita tambah elektron sebanyak 2. Nah, kalian perhatikan ya, elektronnya di anode itu ada 4, kemudian di katode ada 2. Berarti supaya sama ya elektronnya dan nantinya kita coret, kita kalikan dengan angka 1, sementara yang bawah kita kalikan dengan angka 2. Jadi tidak cuma elektronnya saja, semuanya kita kalikan dengan 1 untuk reaksi di anode, kemudian di katodenya kita kalikan dengan angka 2. 1 kali 4 kan 4 ya, kemudian 2 kali 2 4, jadi bisa kita coret. Hasil akhirnya adalah 2H2O kiri dengan kiri ya, dijumlahkannya ditambah, nah ini kan 2 kali 2 4 ya, 4H+ menjadi ini dikali 1 jadi 4H+ ditambah O2 ditambah ini kali 2 ya, jadi 2H2 ya. Kemudian di ruas kiri dengan di ruas kanan ada faktor yang sama, yaitu H+ ya. H+ nya sebanyak 4, sini 4, jadi bisa kita coret. Maka hasil akhirnya adalah 2H2O ya, menjadi O2 ditambah 2H2, atau boleh kita balik ya, 2H2 ditambah O2. Nah, ini reaksinya. Kemudian Anda perhatikan yang soal nomor 2, lelehan Al2O3 terurai menjadi Al3+ ya. Kalikan dulu ya, Al-nya di sini kan ada 2, di sini ada 1, jadi koefisiennya kalikan 2. Kemudian O
O itu jadi O2-. Anda perhatikan lagi O-nya jumlahnya ya. Di kiri ada 3, sementara di kanan ada 1. Jadi kita kalikan dengan angka 3. Nah, seperti itu ya. Di anode reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Yang direduksi adalah ion Al3+. Jadi kita tulis di sini ya, Al3+. Kemudian menjadi Al. Nah, karena di sini terjadi reaksi reduksi. Nah, kemudian berapa elektron yang terjadi di dalam Al ini ya? Nah, ini kan muatannya 0. Kalau ini positif 3, berarti kita tambah 3 elektron. Nah, kemudian di katode itu terjadi reaksi oksidasi. Yang dioksidasi adalah O2- ya. O2- menjadi O2. Jangan lupa ini ya, O-nya kita kalikan dengan angka 2. Nah, berarti elektron yang terjadi di sini ada 4 ya, karena di sini kan 2 kali min 2, 4. Di sini kan muatannya 0, jadi 4 elektron. Anda perhatikan lagi ya, elektronnya di anode ada 3, sementara di katode ada 4. Jadi supaya sama, kita kalikan dengan angka 4 yang ini ya. Ini dikali dengan 3. Nah, setelah itu kita turunkan ya. Nah, ini kalikan 4 semuanya. Jadi 4Al3+ ditambah ini 4 kali 3 kan 12 ya. Coret aja, 3 kali 4 12. Ini 3 kali 2 6. Jadi 6O2-. Seperti itu ya. Jadi 4Al ditambah 3O2. Nah, ini reaksinya udah setara. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, lelehan NaCl. Jadi yang perlu kalian ingat di sini, kalau yang namanya lelehan itu tidak melibatkan air atau H2O. Jadi langsung saja ya reaksinya. NaCl itu kan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Di anode itu adalah yang terjadi 2 Cl- ya berubah menjadi gas klorin Cl2, tentunya ditambah 2 elektron. Nah, kemudian di katode yang terjadi adalah ion Na+ ya. Ion Na+ akan berubah menjadi atom Na. Nah, tentunya elektronnya di sini adalah 1 ya. Anda perhatikan lagi ya elektronnya. Di anode ada 2 elektron, sementara di katode ada 1 ya. Berarti supaya bisa kita coret elektronnya ya, yang atas kali 1, yang bawah kita kali 2. Nah, kalau sudah seperti itu kita kalikan lagi ya. 1 kali 2 kan 2, 2 kali 1 2. Kita coret semuanya kali 1 yang di anode, kemudian reaksi di katode kita kalikan dengan angka 2 ya. Hasil akhirnya seperti ini, 2 Cl- ditambah 2 Na+ ya, menjadi Cl2 ditambah 2 Na ya. Atau boleh ditulis reaksinya seperti ini, 2 Na+ ditambah 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 Na ya. Seperti ini ya. Nah, mudah kan? Untuk lebih memahami konsep yang telah kita pelajari tadi, silakan kalian kerjakan soalnya di buku latihan. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran kimia berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.